Nah, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tips atau berbagi bagaimana caranya menentukan jalur pada sebuah motor mesin cuci pengering. Nah, mesin cuci pengering 2 tabung. Kebetulan ini saya ada sebuah motor dari tabung pengering, sebuah motor dari mesin cuci 2 tabung di bagian pengeringnya. Nah teman-teman, untuk warna kabel itu kadang-kadang berbeda, tidak sama. Kebetulan yang saya dapat ini ada stripnya, merah strip putih, kuning strip hitam, dan biru strip putih. Nah, kita akan mencari cara bagaimana ketiga kabel ini terhubung dengan kapasitor, atau jalur mana yang terhubung dengan kapasitor dan kabel mana yang terhubung dengan listrik. Bahan yang kita perlukan adalah sebuah motor dan sebuah multi digital atau avometer. Teman-teman silahkan kalau mau pakai yang analog, tapi bagi saya untuk membaca adalah mempermudah aja, saya gunakan yang digital. Nah, kita perlukan sebuah kapasitor. Ukuran yang saya gunakan ini kebetulan adalah 4 mikro. Mengapa kita butuh kapasitor? Karena pada saat start dibutuhkan tenaga tambahan, yaitu berupa kapasitor. Sebenarnya bisa aja kita bantu putar dengan tangan, tapi ketika mesin ini sudah bekerja idealnya memang membutuhkan sebuah kapasitor sebagai pendorong, maksudnya tambahan saat memulai, tambahan daya saat memulai. Nah teman-teman, ketiga kabel ini untuk mengetahui mana jalur-jalurnya, kita harus mengukur di antara ketiga kabel ini. Kita akan mencari 2 kabel yang resistansinya besar dan 2 kabel dengan resistansi yang paling kecil. Nah, kita ukur terlebih dulu. Teman-teman boleh mencatat, silahkan. Kalau yang mengingat juga nggak apa-apa. Yang kita ambil pertama adalah saya akan gunakan kabel biru dan merah. Saya ukur biru merah, skalanya saya gunakan di 200 ohm. Biasanya sekitaran segitu nilainya dalam skala itu. Saya ukur pertama, terbaca 1. Teman-teman bisa melihat dengan baik, terbaca 1. Terbaca 1 berarti skala saya harus saya perbesar. Nah, sudah keluar di sini teman-teman. Titik 226 berarti 226 ohm. Silahkan dicatat 226 ohm. Nah, kabel yang kedua adalah biru dan kuning. Nah, biru dan kuning seperti ini. Langsung saja saya ukur. Oke, sudah ketemu 93 ohm. Baik. Yang terakhir kabel merah dan kuning. Merah dan kuning kita ukur. Terbaca di sini 131 ohm. Nah, kita sudah tahu nilai-nilai untuk setiap pasangan kabel ini. Berarti nilai yang terkecil itu tadi adalah biru dan kuning. Nah, biru dan kuning itu masuk ke jalur listrik, ke jalur AC. Oke, saya ambil, saya sambungkan dengan kabel listriknya. Ya, ini kabel listriknya. Nah, ini dia. Langsung saya sambung aja. Oke, langsung saya sambung. Silahkan teman-teman kalau mau diisolasi demi keamanan silahkan. Dan satunya saya sambung ke warna kuning.
Nah, berarti kita sudah menyambung. Sebenarnya kalau kita tancapkan ke listrik sudah bisa berjalan motornya dengan bantuan diputar sama dengan tangan. Oke. Tapi kondisi ideal tidak demikian, karena tidak mungkin setiap user harus memutar motornya untuk membantu saat starting, itu sangat beresiko. Nah, makanya ditambahkan kapasitor di dua jalur itu. Tadi nilai yang paling besar adalah antara kabel warna merah dan warna biru. Nah, itu langsung kita sambung dengan kapasitor. Silakan teman-teman sambung, boleh dibolak-balik. Karena kapasitor ini adalah kapasitor non polar, tidak memiliki kutub negatif atau positif. Langsung saya sambung. Jalur satunya saya masukkan ke warna biru. Oke. Nah, sudah tersambung jalur listrik warna kuning dan warna biru dari kabel mesin cuci. Sedangkan kapasitor terhubung dengan kabel biru dan satunya lagi kabel merah dari mesin cuci. Nah, teman-teman jangan lupa rem kampas dari motor diganjel biar dia tidak langsung mengunci saat motor kita hidupkan. Baik, saya akan tancapkan listriknya. Nah, oke, kita akan lihat apakah motor ini berputar. Nah, teman-teman lihat sendiri, motor ini berhasil berputar. Berarti sambungan yang sudah kita lakukan itu betul atau benar. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya berikan adalah untuk menentukan nilai resistansi, untuk menentukan jalur mana saja yang terhubung dengan kapasitor maupun langsung ke listrik, teman-teman pertama harus mengukur di antara ketiga kabel ini. Dari tiga kabel ini kita buat pasang-pasangan dulu. Silakan teman mau pakai warna apa dulu menjadi pasangannya. Penting dua-dua diukur. Nah, resistansi yang paling besar itu pasti terhubung dengan kapasitor. Sedangkan resistansi yang kecil pasti terhubung dengan jalur AC. Nah, demikian teman-teman tutorial saya pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di tutorial berikutnya.